Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gunawan. Saya dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Sini saya akan mengerjakan UAS dari Hukum Perdata. Ada 5 soal yang harus saya jawab. Yang pertama, jelaskan pengertian benda dan hukum benda. Urgensi pembedaan benda dalam hukum perdata serta hak kebendaan atau Ziakelit Rich, hak menguasai atau bezit, dan hak milik atau eigomen. Hukum benda adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang benda atau barang-barang atau zaken dan hak kebendaan atau Ziakelit Rich. Pengertian benda dapat dibedakan menjadi pengertian dalam arti sempit dan dalam arti luas. Pengertian ialah benda dalam arti sempit ialah setiap barang yang dapat dilihat atau berwujud. Sedangkan pengertian benda dalam arti luas disebut dalam pasal 509 Hukum Perdata, yaitu benda ialah tiap barang-barang yang dapat dikuasai dengan hak milik, atau dengan kata lain, benda dalam konteks hukum perdata adalah segala sesuatu yang dapat diberikan atau diletakkan suatu hak di atasnya, utamanya yang berupa hak milik. Dengan demikian, yang dapat memiliki sesuatu hak tersebut adalah subjek hukum, sedangkan sesuatu yang dibebani hak itu adalah objek hukum. Berdasarkan hukum benda, benda yang dalam hukum perdata diatur dalam buku 2 BW. Pengertian tentang hukum benda dalam buku 2 BW ini mempergunakan sistem tertutup. Artinya orang yang tidak diperbolehkan mengadakan hak kebendaan selain dari yang telah diatur dalam undang-undang ini. Selain itu, hukum benda bersifat memaksa atau dwingen recht, artinya harus dipatuhi, tidak boleh disimpangi, termasuk membuat peraturan baru yang menyimpang dari yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, dalam hukum perdata, yang namanya benda itu bukanlah segala sesuatu yang berwujud atau dapat diraba oleh pencaindera saja, melainkan termasuk juga pengertian benda yang tidak berwujud, seperti misalnya kekayaan seorang. Istilahnya benda yang dipakai untuk pengertian kekayaan, termasuk di dalamnya tagihan atau utang atau hak-hak lainnya, misalnya bunga atas deposito. Meskipun pengertian zak dalam BWI tidak hanya meliputi benda berwujud saja, namun sebagai besar dari materi buku 2 tentang benda, pengaturan tentang benda yang berwujud. Selain itu, istilah zak di dalam BWI tidak selalu berarti benda, tapi bisa berarti yang lain, seperti perbuatan hukum. Pasal 1792 BW atau kepentingan. Pasal 1345 BW dan juga berarti kenyataan hukum. Pasal 1263 BW. Pada masa kini, selain diatur di buku 2 BWI, hukum benda juga diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, di mana diatur hak-hak kebendaan yang berkaitan dengan bumi,
air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Undang-undang Merek Nomor 21 Tahun 1961 yang mengatur tentang hak atas penggunaan merek perusahaan dan merek perniagaan. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982 yang mengatur tentang hak cipta sebagai benda tak terwujud yang dapat dijadikan objek hak milik. Undang-Undang tentang Hak Tanggungan tahun 1996 yang mengatur tentang hak atas tanah dan menggunakan di atasnya sebagai pengganti hipotek dan kredit verban. Macam-macam benda. Doktrin membedakan berbagai macam-macam benda. Pertama, benda berwujud dan benda tidak berwujud. Artinya, penting pembedaan ini adalah pada saat pemindahan tangan. Benda dimaksud yaitu jika benda berwujud itu beda. Jika benda berwujud itu benda bergerak, pemindahan tangannya harus secara nyata dari tangan ke tangan. Jika benda berwujud itu benda tidak bergerak, pemindahan tangan harus melakukan dengan balik nama. Penyerahan benda itu berwujud dalam bentuk berbagai piutang dilakukan dengan tangan. 2. Benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak adalah benda yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Pasal 509 BWI. Benda bergerak karena ketentuan undang-undang adalah hak-hak yang melekat pada benda bergerak. Pasal 511 BWI. Misalnya hak memungut hasil atas benda bergerak, hak memakai atas benda bergerak, saham-saham perusahaan. Benda tidak bergerak adalah benda yang menurut sifatnya tidak dapat dipindahkan seperti tanah dan segala bangunan yang terdiri melekat di atasnya. Benda itu bergerak karena tujuannya adalah benda yang diletakkan pada benda tidak bergerak sebagai benda pokoknya. Untuk tujuan tertentu seperti mesin-mesin yang dipasang untuk dipakai secara tetap dan tidak untuk dipindah-pindahkan. Pasal 507 BWI. Benda tidak bergerak karena undang-undang adalah hak-hak yang melekat pada benda tidak bergerak tersebut, seperti hipotek, kredit, verban. Hak pakai atas benda tidak bergerak, hak memungut hasil atas benda tidak bergerak. Pasal 508 BWI. Pembebanannya atau bearing, di mana untuk benda bergerak dengan gadai, sedangkan untuk benda tidak bergerak dengan hipotek. Dalam hal pensitan atau beslag, di mana revindikator toir beslah penyitaan untuk menuntut kembali barangnya hanya dapat dilakukan terhadap barang-barang bergerak. Penyitaan untuk melaksanakan putusan pengadilan atau executor toir beslah harus dilakukan terlebih dahulu terhadap barang-barang bergerak, dan apabila masih belum mencukupi untuk pelunasan hutang tergugat, baru dilakukan eketsu toir.
terhadap barang tidak bergerak. Benda dipakai habis dan benda tidak dipakai habis. Pembedaan ini penting, artinya dalam hal pembatalan perjanjian. Pada perjanjian yang objeknya adalah benda yang dipakai habis, pembatalan sulit untuk mengembalikan seperti keadaan benda itu semula. Oleh karena itu harus diganti dengan benda lain yang sama atau sejenis serta senilai. Pada perjanjian objeknya adalah benda yang tidak dipakai habis, tidaklah terlalu sulit bila perjanjian dibatalkan, karena bendanya masih tetap ada dan dapat diserahkan kembali. 3. Benda sudah ada dan benda akan ada. Arti penting pembedaan ini terletak pada pembedaan sebagai jaminan hutang atau pada pelaksanaan perjanjian. Benda sudah ada dapat dijadikan jaminan hutang dan pelaksanaan perjanjian dengan cara menyerahkan benda tersebut. Pasal 1320 BTR 3 BWI. 4. Benda dalam perdagangan dan benda luar perdagangan. Arti penting dari pembedaan ini terletak pada pemindah tangan. Benda tersebut karena jual beli atau karena warisan. Benda adalah benda dalam perdagangan dapat diperjualbelikan dengan bebas atau diwariskan kepada ahli waris. Sedangkan benda luar perdagangan tidak dapat diperjualbelikan atau diwariskan. Umpamanya tanah wakaf, narkotika, benda-benda yang melarang ketertiban kesusilaan. 5. Benda dapat dibagi dan benda tidak dapat dibagi. Letak pembedaannya menjadi penting dalam hal pemenuhan prestasi suatu perjanjian, di mana terhadap benda yang dapat dibagi, prestasi pemenuhan perjanjian dapat dilakukan tidak sekaligus, dapat bertahap. Lainnya halnya dengan benda yang tidak dapat dibagi, maka pemenuh prestasi tidak dapat dilakukan sebagai demi sebagai, melainkan harus secara seutuhnya. 6. Benda terdaftar dan benda tidak terdaftar. Artinya penting pembedaannya terletak pada pembuktian kepemilikannya. Benda terdaftar dibuktikan dengan buku pendaftarannya. Tinjauan tentang hak kebendaan. Sifat dan karakter hak kebendaan. Perbedaan antara hak kebendaan yang diatur dalam buku 2 BWI dengan hak perorangan yang diatur dalam buku 3 BWI adalah sebagai berikut. Hak kebendaan bersifat mutlak atau absolut, karena berlaku terhadap siapa saja dan orang lain harus menghormati hak tersebut. Sedangkan hak perorangan berlaku secara nisbi atau relatif, karena hanya melibatkan orang atau pihak tertentu saja, yakni yang ada dalam suatu perjanjian saja. Hak kebendaan berlangsung lama, bisa jadi selama seorang masih hidup atau bahkan bisa berlanjut setelah diwariskan kepada ahli warisnya. Sedangkan hukum perorangan berlangsung relatif, lebih singkat, yakni sebatas pelaksanaan perjanjian telah selesai dilakukan. Hak kebendaan tersebut pada apa yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang yang berlaku, tidak boleh mengarang-mengarang penciptaan sendiri hak yang lainnya. Sedangkan dalam hak perorang, lingkungannya amat luas. Apa saja dapat dijadikan objek perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang
kesusilaan dan ketertiban umum. Oleh karena itu, sering dikatakan hukum keadaan itu bersifat tertutup, sedangkan hukum perorangan bersifat terbuka. Bezid diatur dalam pasal 529 sampai 568 BWI. Secara harfiah berarti penguasaan. Maksudnya adalah barang-barang siapa yang menguasai suatu barang, maka dia dianggap sebagai pemiliknya. Menurut pasal 529 BWI. Bezid adalah keadaan seorang yang menguasai suatu benda, yaitu dengan dirinya sendiri, maupun melalui perantaraan orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki benda itu. Menurut Profesor Subekti lebih menjelaskan maknanya sebagai berikut. Bezid adalah suatu keadaan lahir atau fakta, di mana seorang menguasai suatu benda seolah-olah kepunyaannya sendiri, dengan tidak mempersoalkan siapa pemilik benda itu sebenarnya. Pengertian bezid yang dengan iktikat baik adalah penguasaan karena penguasaan atas benda tersebut terjadi tanpa diketahui catatan celah dalam benda tersebut. Pasal 531 BWI. Bezid harus dibedakan dengan detentie, yakni keadaan di mana seorang menguasai suatu benda berdasarkan suatu hubungan hukum tertentu dengan memiliki yang sah dari benda tersebut, misalnya hubungan sewa-menyewa. Tidak harus menimbulkan kemauan bagi si penyewa untuk memiliki pada diri seorang detentor sebagai tersebut. Dianggap bahwa kemauan untuk memiliki benda yang dikuasai untuk tidak ada. Menurut ketentuan pasal 538 BWI, penguasaan atas suatu benda diperoleh dengan cara menempatkan benda itu dalam kekuasaan, dengan maksudnya mempertahankannya untuk diri sendiri. Hak milik. Hak milik adalah alasan hak yang sempurna. Ketentuan tersebut di atas dibatasi oleh ayat 2 di bawah perlindungan hukum yang diberikan oleh ayat 1. Itu tidak diberlaku sebagai benda-benda yang hilang atau benda-benda curian. Terhadap benda-benda itu bezid sebagai hak yang sempurna tidak berlaku. Barang siapa kehilangan atau kecurian suatu benda dalam waktu 3 tahun terhitung sejak hilang atau dicurinya benda, berhak meminta kembali dengan itu bendanya itu dari pemegangannya. Tetapi jika pemegang benda itu menguasai benda tersebut karena memperolehnya itu atau membelinya dari pegangan yang lazim, memperdagangkan benda itu atau tempat pelelangan umum, memiliki yang kehilangan benda atau kecurian benda yang bersangkutan harus mengembalikan harga benda yang telah dibayar oleh pemegang itu. Pasal 582 BWI. Teori. Teori ini dikemukakan oleh Mayer yang menafsirkan pasal
1977 BWI secara gramatikal. Menurut Majares, siapa yang menguasai benda bergerak secara jujur, ia adalah pemilik benda itu, tanpa memperhatikan apakah ada alasan hak yang sah atau tidak. Hak milik, hak Eigendom. Pengertian hak milik disebutkan dalam pasal 570 BWI yang menyatakan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati sepenuhnya kegunaan suatu benda dan untuk berbuat sebebas-bebasnya terhadap benda itu, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berwenang yang menetapkannya dan tidak menimbulkan gangguan terhadap hak orang lain dengan tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan ketentuan perundang dengan pembayaran ganti rugi. Baiklah, dan saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu jelaskan yang Anda pahami tentang jaminan, pembagian jaminan, jaminan umum dan jaminan khusus, serta hak-hak batas benda jaminan. Memberi jaminan. Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan selalu bertumpu atas benda orang lain, baik benda bergerak maupun tidak bergerak. Jika benda yang menjadi objek jaminan adalah benda bergerak, maka disebut hak gadai atau patriarch. Sedangkan benda yang menjadi objek jamin adalah benda yang tidak bergerak, maka hak kebendaannya adalah hipotek kreditur yang mempunyai hak gadai atau hipotek mempunyai kedudukan bereferensi, yaitu hak untuk dihalukan dalam pemenuhi hutang dari kredit. Yang lainnya pasal 1133 BW. Gadai. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kredit atas suatu benda bergerak yang diberikan debitur kepadanya sebagai jaminan, pelunasan, pembayaran, dan memberikan hak kepada kredit untuk mendapatkan pembayaran lebih dulu dari kreditur atas hasil penjualan benda tersebut. Pasal 1150 BWI. Pengertian gadai di atas membuktikan bahwa hak gadai adalah tambahan untuk buntut dari suatu perjanjian pokok, yaitu perjanjian pinjam-meminjam uang dengan tujuan agar kredit jangan sampai dirugikan apabila debitur lalai membayar kembali uang pinjam berikut. Hak pegang gadai. Kreditur menahan benda yang digadai selama hutang pokok, bunga dan biaya lainnya belum dilunasi oleh debitur, mendapatkan pembayaran atas piutangnya dari hasil penjualan benda yang digadaikan. Penjualan benda gadai dapat dilakukan sendiri oleh pemegang gadai atau melalui pengadilan. Meminta ganti seluruh biaya yang timbul yang telah menjadi badan dirinya dalam memelihara benda gadai. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Jelaskan pengertian hukum waris khas dan asas dan prinsip kewarisan perdata, serta unsur dan syarat kewarisan perdata. Hukum waris adalah suatu hukum yang mengatur
peninggalan harta seorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak. Unsur-unsur kewarisan perdata. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa pengertian kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memperlihatkan beberapa unsur, yaitu sebagai berikut. Pertama, 1. Seorang peninggal warisan atau arvleter yang pada wafatnya meninggal kekayaannya. 2. Seorang atau beberapa orang ahli waris atau arvegenam yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan. 3. Harta warisan atau Nalatenschaft, yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan beralih kepada ahli waris. Asas-asas hukum waris perdata. Dalam hukum waris perdata berlaku asas-asas, yaitu 1. Hanyalah hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda yang didapat diwariskan. 2. Adanya raisine sebagai ahli waris, yaitu sekalian ahli waris dengan sendirinya secara otomatis karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang dan segala hak serta segala kewajiban seorang yang meninggal. 3. Asas kematian, yaitu pewarisan hanya bisa terjadi karenanya meninggalnya si pewaris. 4. Asas individual, yaitu ahli waris perorangan secara pribadi menjadi ahli. Ahli waris bukanlah kelompok ahli waris. 5. Asas bilateral, yaitu seorang bisa mewarisi harta warisan dari pihak ayah maupun pihak ibu. 6. Asas penderajatan, yaitu ahli waris yang derajatnya lebih dekat maka akan menutup ahli waris yang derajatnya lebih jauh dari pewaris. Syarat-syarat terjadinya pewarisan. Untuk memperoleh warisan harus dipenuhi syarat-syarat, yaitu Fitlo hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda. Baiklah, sini saya akan melanjutkan pertanyaan nomor 4. Jelaskan proses pewarisan secara ab instato dan pewarisan testamentier, pengaturan legitimen worti, dan bagaimana waris anak luar kawin. Secara ab instato, menurut undang-undang waris. Menurut undang-undang, yaitu pembagian waris kepada orang yang mempunyai hubungan darah berdekat dengan pewaris yang ditentukan oleh undang-undang ahli waris. Menurut undang-undang berdasarkan hubungan darah terhadap 4 golongan, yaitu 1. Golongan pertama, keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka, beserta suami istri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama. 2. Golongan kedua, keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua dan saudara baik laki-laki maupun perempuan serta keturunan mereka. 3. Golongan ketiga meliputi kakek nenek dan seluruh selanjutnya ke atas dan pewaris. 4.
Golongan yang keempat meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarganya lainnya. Secara testamenter, ahli waris karena ditunjukkan dalam suatu wasiat atau testament. Surat wasiat adalah suatu pernyataan dari seorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia. Sifatnya utama surat wasiat adalah mempunyai keutamaan berlaku sesudah pembuatan surat wasiat. Meninggal dunia dan tidak dapat ditarik kembali pemberian seseorang. Calon pewaris berdasarkan surat wasiat tidak bermaksud untuk menghapus hak untuk mewarisi secara abentestato. Jurnal Ilmu Hukum Opinion edisi volume 3 tahun 2015 mutlak. Ia harus merupakan ahli waris ab intestato dalam garis lurus ke atas dengan tidak memperhatikan apakah ahli waris tersebut secara langsung atau merupakan ahli waris sebagai akibat dari penolakan terhadap harta. Peninggalan sebelah syarat untuk dapat menuntut suatu bagian mutlak atau legitime forte adalah satu orang harus merupakan keluarga sedarah dalam garis lurus. Dalam hal ini kedudukan warga atau suami atau istri adalah berbeda dengan anak-anak. Meskipun sesudah tahun 1923 pasal 852 KUH Perdata menyamakan garwa suami atau istri dengan anak. Akan tetapi suami atau istri tidak berbeda dalam garis lurus ke bawah. Mereka termasuk garis ke samping. Oleh karena itu, istri atau suami tidak memiliki legitime forte atau disebut non-legitimars. Dua orang harus ahli waris ab intestato melihat syarat tersebut untuk semua keluarga. Sedarah dalam garis lurus memiliki hak atas bagian mutlak. Yang memiliki hanyalah mereka yang juga waris ab intestato, tiga mereka tersebut. Walaupun tanpa memperhatikan wasiat pewaris merupakan ahli waris secara ab intestato. Berdasarkan KUH Perdata dan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, anak luar kawin berhak mendapatkan bagian waris dari ayahnya apabila ada pengakuan dari ayahnya atau ada bukti yang sah berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa ia benar anak kandungnya dari sang ayah, sedangkan anak luar kawin berhak mendapatkan waris dari ibunya tanpa perlu pengakuan dari ibunya. Bagian waris di sini tetap merupakan bagian waris anak luar kawin, karena status si anak ialah anak luar kawin yang diakui. Bagian waris anak luar kawin diatur pada pasal 663 KUH Perdata. Anak luar kawin yang diakui mewarisi dengan semua golongan ahli waris. Besar bagian yang diterima tergantung dengan golongan nama anak luar kawin tersebut, atau tergantung dari derajat hubungan kekeluargaan dari para ahli waris yang sah, antara lain jika adanya golongan 1, 2, 3, dan 4. Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak. Berdasarkan para pihak yang satu berhak menuntut suatu
hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Dan baiklah, saya akan menjawab soal berikutnya, nomor 5. Jelaskan pengertian perikatan perjanjian. Syarat sahnya perjanjian, wan prestasi dan sebabnya, serta hapusnya perikatan. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain, atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perikatan yang mengundang janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Syarat-syarat tersebut dikenal dengan syarat-syarat syahnya perjanjian. Bagaimana diatur dalam pasal 1323 KUH Perdata sebagai berikut. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Syarat pertama dan kedua dinamakan syarat subjektif karena berkenan dengan para subjek yang membuat perjanjian itu. Sedangkan syarat ketiga dan keempat di mana syarat objektif karena berkenan dengan objek dalam perjanjian tersebut. Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya wan prestasi adalah sebagai berikut. Musnahnya barang terutang. Pasal 1444 sampai 1445 KUH Perdata, yaitu perikatan hapusnya dengan musnahnya atau hilangnya barang tertentu yang menjadi prestasi yang diwajibkan kepada debitur untuk menyerahkannya kepada kreditur. Musnahnya barang yang berutang ini digantungkan pada 2 syarat, miru dan pati. Musnahnya barang tersebut bukan karena kelalaian debitur. Debitur belum lalai menyerahkan kepada kreditur. Kebatalan dan pembatalan perjanjian. Pasal 1446 sampai 1456 KUH Perdata. Yang dimaksud batal demi hukum di dalam pasal 1446 KUH Perdata, ia adalah dapat dibatalkan atau komandoko dan rahji. Misalnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seorang yang belum dewasa, belum cukup hukum, atau belum cakap hukum. Perjanjian tersebut bisa dimintakan kebatalannya melalui pengadilan. Dan saat dibatalkan oleh pengadilan, maka perjanjian tersebut pun berakhir. Berlakunya syarat batal. Pasal 1265 KUH Perdata, artinya syarat-syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perjanjian yang di bawah segala sesuatu pada keadaan semula, yaitu seolah-olah tidak ada suatu perjanjian. Misalnya perjanjian yang dibuat bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum. Pasal 1337 KUH Perdata adalah batal demi hukum. Lewatnya waktu atau
daluarsa. Pasal 1946 sampai 1993. KUH Perdata. Menurut pasal 1946 KUH Perdata, daluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh suatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Itulah jawaban dari 5 pertanyaan tersebut, dari 5 soal tersebut. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.